Saudara, saya masih bersama dengan Bupati Pandeglang, Banten, Ibu Irna Narulita, dan juga Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, ada Pak Muhammad Ziyad. Saya kembali ke Bu Irna. Bu Irna, jadi atas koordinasi juga dengan pihak kepolisian tentunya di sana, pihak MUI juga, informasinya sebenarnya apa sih yang mereka yakini sampai akhirnya mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang kita tahu, kita katakan menyimpang begitu? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Wasekjen MUI Pusat, memang tadi pendidikan ya yang sangat minim, lalu juga kondisi perekonomian juga yang juga menuntut ke arah sana, dan ditambah lagi tadi setelah lama mungkin dengan cara-cara mereka berdoa kepada Allah mungkin karena tadi dangkal dari segi keagamaannya sehingga akal sehat, nalarnya udah nggak bicara lagi. Nah di sana mungkin dihasut ya, dipengaruhi oleh Abah A ini. Saya boleh jujur ya, walaupun saya belum bisa mendeklar, nanti tanyakan juga oleh Kapolres, karena jam 2.30 tadi Abah Arya tuh kami giring ke Polres, karena mereka melakukan ritual lagi. Ke Polres, Ibu? Ya, nanti bisa tanyakan ke Kapolres, karena baru 2.30 tadi menjelang subuh, mereka melakukan hal lagi. Kami khawatir anggota yang lain yang sudah kembali, sudah bersahadat, begitu. Ibu, maaf, kalau boleh saya cross-check, melakukan hal apa? Ya, saya tidak paham ya, mereka dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh pengawas di sana, dan ada TNI, ada Polres juga dari Polsek ya. Nanti bisa ditanyakan detailnya karena itu bukan ranah saya. Baik. Nanti bisa lebih dijabarkan hal-hal yang memang sangat prihatin lah. Tadi yang disampaikan, tetap kami melakukan jadwal hari ini, kami melakukan tadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir, dari Dinas Pendidikan juga hadir untuk memberikan pembekalan sampai dengan nanti sholat zuhur berjamaah dari Kesra, mungkin sholat asar nanti jadwalnya dari Ustadz yang lain dari Ponpes Cidahu, Abu Yamu, dan terus kami lakukan pengawasan ketat, tetapi tidak membuat anak-anak kami stres karena ada hak-hak anak yang kami jaga di sana, psikolog juga ada di sana, petugas-petugas kami kesejahteraan sosial anak juga ada di sana agar mereka nyaman seperti rumah mereka sendiri, tetap diajarkan tadi pesan-pesan moral, bagaimana syariat Islam, rukun iman, rukun Islam, dan seterusnya agar mereka bisa kembali nanti ke masyarakat sudah menjadi ya sebagai umat Islam yang betul-betul ketauhidannya itu kuat. Ya, beberapa pihak tentunya ya sudah berkoordinasi sampai detik ini, bahkan tadi 2.30 Anda bilang pagi tadi ini sempat juga digiring, salah satu yang Anda bilang tadi Abah A ini, dia saja yang digiring atau sama beberapa orang lainnya, Ibu? Abah A aja ini, karena Abah A ini masih belum masih labil. Kadang matanya ya, terus saat istirahat, melakukan kegiatan-kegiatan, saat petugas masuk lagi, lalu mereka dalam kondisi yang kaget, begitu. Itu sudah 2 kali sampai dengan kemarin siang, sudah kami lakukan lagi penyesuaian, ya memaafkan, ayo kembali ke jalan Allah, taubatan nasuha, dan lain sebagainya diingatkanlah. Sampai didoakan oleh Abuya mau sampai menangis, begitu. Mereka pun menangis, kan kami juga sebagai manusia harus membina, harus memberikan keyakinan bahwa mereka juga mau pulang kembali ke jalan yang benar. Tapi 2 kali kegiatan yang tidak kami anulir, ada hal-hal yang ganjil begitu ya. Sampai dengan malam hari mungkin petugas dianggap tidak ada, pengawas tidak ada, sehingga mereka melakukan kegiatan. Kegiatan ini memang tidak seluruhnya hadir, tetapi sangat membahayakan. Jadi Abah A saja yang bergeser kemudian digiring ke Polres. Ya. Oke, Pak Zaid, kalau Anda melihat cerita juga tadi dari Ibu Irna, paling update begitu ya, apa yang kemudian terjadi juga kepada salah satu, mungkin bisa dibilang ini yang ketuanya begitu, namanya Abah A ini, Anda melihat perlu nggak adanya sesuatu tes seperti mungkin tes kejiwaan? Ya, tadi Ibu Bupati menjelaskan terkait dengan tokohnya ini. AA ini, tokoh si A ini umur sekitar 52 tahun kalau nggak salah informasinya. Ya. Mungkin yang perlu digali lebih lanjut adalah saya kira ini perlu pendekatan terkait dengan psikiater ini, atau psikolog ini untuk melihat aspek kejiwaan dari tokohnya ini. Yang kedua adalah tokoh agama contoh seperti Abuya Kiai Moh tadi ini juga perlu melakukan
bersama tentu tidak harus beliau lah, tokoh agama yang derajat dengan tokoh aliran ini itu perlu melakukan pendekatan lebih intens lagi, melakukan pembinaan. Karena berdasarkan pengamatan di beberapa tempat itu ada tokoh itu yang memang dipengaruhi pertama adalah karena ada aspek ekonomisnya, ada faktor ekonomi. Saya nggak tahu apa yang terjadi di lapangan yang terkait di sini. Yang kedua adalah ada aspek terkait dengan tingkat pemahaman. Pemahaman tokoh ini terhadap tadi kan disebutkan ada kitabnya. Saya sendiri belum tahu kitabnya seperti apa yang dipelajari oleh A ini. Apakah benar kitab warisan ini ataukah memang ada penyimpangan dari dia. Karena memang aliran ini sebelumnya yang 4 tahun sebelumnya itu kan terjadi di wilayah yang lain. Dan itu kan kalau informasinya itu tokohnya sudah meninggal dan ini kan kelanjutan di antara murid dari kelompok yang lama itu. Dan kemudian tokoh ini kemudian menghidupkan kembali di Cigles ini. Nah, inilah saya kira menjadi penting sekali pembinaan secara intens ya. Kalau kita bicara jangka panjang, pembinaan intens. Kalau tadi kan ada anak-anak, maka psikolog menjadi penting untuk melakukan trauma healing, pembinaan kepada anak-anak ini jangan sampai psikisnya ini berkepanjangan. Yang kedua juga ada pembinaan kalau dari Bu Bupati melakukan pendekatan mungkin masyarakat ini pada tingkat ekonominya seperti apa. Keterampilan mungkin di masyarakat itu perlu diberdayakan sehingga tidak mudah dihasut ketika misalkan ada iming-iming yang sifatnya ekonomis misalkan. Di beberapa tempat ada semacam itu. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan para penyuluh agama di wilayah tersebut memang perlu diintensifkan kembali untuk memantau dan melakukan pembinaan supaya hal yang semacam ini tidak mengulang. Pengulangan kasus hal yang serupa dengan aliran semacam ini itu kan karena dipengaruhi faktor-faktor eksternal bukan karena kondisi para pelakunya atau yang terlibat dengan semacam itu. Dan tentu keamanan adalah penting untuk melakukan pendekatan persuasif karena ini kan menyangkut keyakinan. Keyakinan kan nggak mudah dan nggak cepat untuk bisa dirubah, tetapi perlu proses panjang untuk dilakukan pembinaan. Karena itulah posisi ulama, posisi ustadz, posisi guru agama dalam kaitan ini menjadi sangat relevan sekali untuk memulihkan pemahaman mereka, untuk meluruskan pemahaman orang-orang yang terlibat di dalam aliran ini agar mereka kembali ila sabil rasyad, ila sabil haq, kembali kepada jalan yang benar. Karena itulah yang dilakukan oleh MUI adalah ada 2. Yang pertama adalah ifta dengan fatwa. Yang insya Allah besok Senin ini Komisi Majelis Ulama Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang akan melakukan rapat dan akan memutuskan fatwanya. Ini penting untuk dipedomani jadi supaya besok tidak ya, Pak, bermunculan lagi. Gitu. Seperti apa Pak khususnya ini fatwa yang akan dikeluarkan? Ya, fatwa yang dikeluarkan ya tentu fatwa itu kan ada 2. Yang pertama adalah fatwa yang bersifat hukum bahwa praktek ini adalah menyimpang. Ada yang kedua adalah ada fatwa yang bersifat irsyadi, bimbingan, semacam tausiahnya. Lah, apa yang terjadi dalam aliran ini, hakikat balakasuta ini adalah jelas menyimpang. Di mana letak menyimpangnya? Yaitu pada poin dari 10 kriteria aliran sesat itu adalah misalkan pada praktek peribadahannya. Bagaimana mungkin ada praktek ibadah, ritual, kemudian bertelanjang, ini kan menyalahi. Memang ada beberapa pemahaman, diantaranya misalkan begini, ketika manusia itu dalam keadaan suci, ketika suci fitrah itu adalah ketika orang baru lahir, dan orang baru lahir itu tidak pakai baju, maka kemudian cara mendekatkan pada Tuhan adalah suci, maka kemudian memakai baju, ini jelas menyalahi dan bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Karena itulah kemudian misalkan fatwanya nanti akan diputus, berdasarkan fakta di lapangan, ajarannya begini, bla bla dan seterusnya. Maka setelah dilakukan kajian bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan pandangan para ulama, maka aliran ini dinyatakan satu, misalkan sesat. Kalau sudah sesat, apa yang dilakukan? Yang kedua, anggotanya perlu dilakukan pembinaan supaya kembali pada jalan yang benar. Pembinaan intens tadi Pak Ziyad ya? Iya, jadi ketika pembinaan inilah maka kemudian nanti ada lagi rekomendasinya. Pelibatannya siapa? Oh, dalam yang terkait dengan aspek ekonomi, pemerintah daerah, dalam hal ini di bawah kewenangannya Ibu Bupati. Yang terkait dengan aspek keagamaan, berarti tokoh agama setempat. Yang terkait dengan pemulihan pembinaan, mungkin masyarakat dilibatkan, sehingga para pengikut ini ketika kembali pada masyarakat, mereka dalam keadaan nyaman karena masyarakat welcome kembali. Ini penting dalam bangunan kehidupan bermasyarakat. Penting sekali, betul Pak Ziyad. Terakhir mungkin singkat saja dari Bu Irna. Bu Irna, pesan juga untuk warga Pandeglang khususnya, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua juga. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan fenomena ini, Bu Irna? Ya, pertama sebelum saya menghimbau, saya sampaikan juga bahwa anggota daripada Balakasuta Hakekok ini, 3 kepala keluarga mendapatkan bantuan pangan non tunai sudah lama. Dan bantuan
program Keluarga Harapan. Semua anaknya ada yang 3 bulan atau per bulannya dapat 2 juta, ya 3 juta untuk pendidikan anak sekolah. Jadi kami dalam benteng program kami 3 kepala keluarga ini. Lalu juga tadi kami himbau agar tetap waspada dan pastinya tadi kami keroyokan. Tadi yang disampaikan Bapak Waksekjen betul, kami melakukan pembinaan tidak putus. 2009 pernah terjadi di Cimanuk. Kami sedang dalami orangnya sama tidak ini, atau murid yang lain begitu ya. Kami mohon waktu, karena kan kami terus berproses. Baru 3 hari di tangan kami mereka ini. Dan persuasif ini harus cantik agar mereka betul-betul tidak merasa stres, terbuka, transparan kepada kami asal muasalnya ataupun niatnya untuk ikut bergabung dengan Abah A ini. Sehingga kami perlu waktu sambil suasana cair, mereka akan terbuka dan tadi bentuk pada program kami itu adalah pendekatan agar mereka terus terbuka. Karena mereka ada yang sebagian merasa dikecewakan. Kami ketarik-tarik masalah Abah A ini. Kami pada saat ritual pertama itu tidak diajak ke tempat tujuan A, ke kolam, tapi kamu mau diajak ke kampungnya, Kampung Polos. Kampung Polos itu di Semanggu, kampungnya Abah A. Jadi mereka ada sebagian yang tertipu, ada yang merasakan memang sudah ikut lama, begitu. Nanti kami akan terus dalami dengan melakukan pembinaan, sehingga dengan ada beberapa hari di tempat kami, rumah singgah di bawah dinas sosial ini, bisa akan membuka, menguak hal-hal yang sifatnya masih ada hijabnya ini. Masih tertutup, belum semuanya kami bisa tarik informasi dari mereka. Jadi mohon kesabaran sambil menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang baru akan rapat besok Senin pagi jam 9 pagi. Ya, saya kan kepada kami Bakor Pakem untuk bisa menjalani atau memberikan dorongan, motivasi untuk mereka bisa kembali ke jalan Allah. Demikian. Amin. Tentunya kita harapkan begitu, pembinaan intens, kemudian juga pendekatan persuasif tadi masih dilakukan ya dari pihak-pihak terkait di Pandeglang hingga saat ini. Ibu Irna Narulita selaku Bupati Pandeglang, kemudian juga Pak Muhammad Ziyad, Wasekjen MUI, terima kasih sudah mau berbagi informasi dan juga perspektif tentunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini. Sehat-sehat selalu. Amin.